Islam bukan hanya mengajarkan kita salat, bukan hanya mengajarkan kita berpuasa, berumrah, berhaji, atau bangun di waktu malam berzikir dan berselawat. Tapi Islam mengajarkan kita bagaimana kita menata kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah yang membawa keharmonian di tengah-tengah kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala musiyan wa mudhakkiran ibadahu bitaqwah ba'da an nasta'idha billahi jami'an minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Para hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan kebaikan dan melakukan perbaikan. Sedangkan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Tujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa petunjuk, cahaya, dan membawa rahmat yang ditaburkan kepada seluruh al-alamin dalam rangka mengantarkan manusia menuju kehidupan yang lebih indah, yang lebih baik, dan lebih lurus. Tapi apabila fakta di lapangan kaum muslimin tidak mengikuti apa-apa yang dicontohkan Nabi kita, maka mereka akan berkata dakwah Nabi ini hanya sekedar slogan, hanya merupakan janji-janji yang indah, tapi tidak terbukti di tengah-tengah kita. Apalagi apabila kita menyaksikan orang-orang di luar Islam, mereka melakukan perbaikan, menjaga lingkungan hidup, menegakkan keadilan, memerangi berbagai macam kerusakan, maka mereka akan mengatakan bahwa agama mereka benar karena apa yang mereka lakukan adalah kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu Allah berfirman, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan mereka yang berpegang teguh pada kitab Allah bukan hanya sekedar membacanya saja, tapi mereka pelajari, mereka resapi, dan mereka amalkan di tengah-tengah kehidupannya, dan mereka mendirikan salat, maka kami sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang melakukan perbaikan. Dan Allah juga mengingatkan kita melalui lisan para nabinya
termasuk melalui lisan Nabi Allah Syuaib. Allah ingatkan kita untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan makhluk hidup yang terdapat di dalamnya dalam keadaan yang penuh keseimbangan, tahu-tahu tangan-tangan kalian melakukan kerusakan yang berakibat semuanya pada akhirnya terhadap kalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang penuh dengan keseimbangan. Allah juga menciptakan langit buminya semua dalam penuh keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tegakkan langit dan Allah letakkan raca yang menjaga keseimbangannya. Lalu dari mana lahirnya kerusakan? Dhaharal fasadu fil ardi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan, di lautan, saat ini bahkan di udara, semua disebabkan karena tangan-tangan manusia yang melakukan kerusakan. Maka Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya untuk membimbing kita agar dapat memelihara keseimbangan hidup ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, memperingatkan kita dari orang-orang yang kata-katanya indah, menarik, menawan, mempesona, tapi di saat diberikan amanat dia melakukan kerusakan di muka bumi. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisab wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillah akhadathul izzatu bil ithmi fa hasbuhu jahannamu wa la bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Allah ingatkan kita semua, bangsa Indonesia, umat manusia seluruhnya, bila mereka ingin bangkit, ingin maju, hendaklah mereka bekerja dengan serius melakukan perbaikan, karena kerusakan yang terjadi dimanapun akan berakibat dan berdampak kepada kita. Karena kita sebenarnya di muka bumi ini tinggal dalam atap rumah yang sama, juga hadirin sekalian berhidup dalam lingkungan yang sama. Kerusakan yang terjadi, ya, katakan di wilayah kutub, disebabkan karena es yang mencair, akan berdampak bukan hanya untuk wilayah setempat, tapi di seluruh wilayah. Penebangan hutan yang liar bukan hanya akibatnya pada wilayah setempat, tapi berefek juga terhadap seluruh kehidupan di bumi ini. Begitu juga di saat Jepang membuang limbah radiasi nuklir. Kita tidak tahu apakah betul-betul aman, tapi yang jelas bila tidak aman, bukan hanya terbatas pada Jepang dan negara-negara di Pasifik, kita pun hari ini sekalian juga akan mengalami akibat buruk tersebut. Karena limbah-limbah tersebut pada masa penguapan hari ini sekalian akan bercampur bersama air. Bukan hanya sekedar hujan asam, tapi apabila mengandung radiasi, efeknya hari ini sekalian akan meluas terhadap kita semuanya. Oleh karena itu Allah ingatkan kita agar kita tidak melihat manusia dari sampulnya saja hari ini sekalian yang indah. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang membuat kamu terpesona, tertarik menyaksikan penampilannya, pembicaraannya, begitu pula janji-janjinya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dia bersumpah, mensaksikan Allah dengan sumpahnya bahwa hatinya berniat baik, bertujuan untuk melakukan perbaikan, baik di tengah lingkungannya, di tengah masyarakatnya, atau di tengah kotanya, atau di tengah bangsanya. Wa huwa aladdul khisam. Padahal orang ini orang-orang yang hari ini sekalian hatinya penuh kebencian, permusuhan terhadap kebaikan, terhadap kebenaran. Yang terfikir dalam benaknya hanya keuntungan yang sebesar-besarnya, walaupun harus mengorbankan bangsa dan negara. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Bila dia menerima amanat kekuasaan,
apapun amanat yang diberikan, dia akan berusaha untuk melakukan kerusakan hadirin sekalian di wilayah kekuasaannya. Liyuhlikal hartha wan nasla, merusak ladang-ladang pertanian yang tadinya hadirin sekalian menjadi apa? Menjadi lumbung kehidupan mereka, baik itu padinya, ya, biji-bijiannya, sayur-mayurnya rusak akibat dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saksikan hadirin sekalian, Sungai Citarum yang tadinya menyirami hadirin sekalian wilayah yang begitu luas dari persawahan-persawahan yang merupakan lumbung padi bagi ibu kota kita. Pada saat tersebut, wilayah tersebut menghasilkan padi yang bisa mencukupi hadirin sekalian wilayah kita dan kebutuhan rakyat. Tapi berubah menjadi lahan industri, limbahnya dibuang ke sungai, yang menimbulkan hadirin sekalian bencana terhadap satwa yang terdapat di sungai, ikan-ikan yang tadinya memberikan manfaat. Belum lagi sawah-sawah yang mengalami kerusakan yang menimbulkan dampak yang amat besar. Dari mulai Bandung, Sungai Citarum mengalir, ternyata sudah tercemar. Padahal kita dulu ingat, sang gubernur berjanji apabila terpilih kembali akan membuat Sungai Citarum layak untuk diminum. Tapi sampai saat ini, industri-industri yang membuang limbah beracunnya masih sampai sekarang ini berjalan. Dari pemerintahan ke pemerintahan masih tetap berjalan. Berarti dampaknya amat betul-betul mengerikan untuk kita di masa akan datang. Kalau kita melihat Sungai Citarum yang dulu dalam keadaan jernih, sekarang berubah menjadi hitam. Hitam penuh dengan racun. Kalau dulu ikan sapu-sapu masih hidup, sekarang ikan sapu-sapu pun yang merupakan ikan yang memiliki daya tahan yang berat, bahkan lele, ternyata sudah tidak mampu lagi bertahan. Ini harusnya hadirin sekalian menjadi perhatian kita, karena Islam bukan hanya mengajarkan kita salat, bukan hanya mengajarkan kita berpuasa, berumrah, berhaji, atau bangun di waktu malam berzikir dan berselawat, tapi Islam mengajarkan kita bagaimana kita menata kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah yang membawa keharmonian di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Wa idza tawalla, begitu diberikan amanat, siapapun dia, apapun jabatannya, sa'a liyufsida fiha, dia berusaha untuk menciptakan kerusakan di muka bumi. Liyuhlikal hartha wan nasla, merusak ladang-ladang pertanian, wan nasla, dan generasi manusia, anak-anak yang tumbuh, yang tidak dijaga, tidak dipelihara, akhirnya mengalami kerusakan. Penyakit-penyakit yang bermacam-macam menyerang mereka karena makanan yang beredar tidak terjaga, baik mengandung bahan-bahan pengawet yang berbahaya, mengandung bahan pewarna yang berbahaya, mengandung juga wal-iyadzubillah berbagai macam kandungan yang bisa menimbulkan dampak buruk baik pada masa cepat maupun masa lambat hadirin sekalian. Kenapa umat Islam tidak peduli terhadap hal ini? Kalau kita melakukan kerjasama bersama-sama membersihkan lingkungan kita dari ancaman terhadap keluarga kita maupun anak-anak kita akan tumbuh dalam keadaan sehat. Tapi di depan sekolah-sekolah SD, SMP, saksikan coba makanan yang dijual belikan. Kita temukan ternyata makanan yang dijual belikan bukan makanan yang sehat, dimakan oleh anak kita yang sedang tumbuh, yang diharapkan bisa menjadi generasi penerus yang sehat tubuhnya, begitu pula sehat jiwanya. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam. Kalau kita ingatkan kepadanya ittaqillah, dia haruskan terbawa oleh kesombongannya, kebanggaannya untuk melakukan apa yang diperbuat dan tidak peduli, tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya. Dia merasa dengan jabatannya, dengan kehidupannya, seolah-olah dia tuan yang di pertuan agung, orang-orang yang di bawah tidak berhak untuk memberikan peringatan kepadanya. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Waktu mencalonkan wakil rakyat, datang ke tengah-tengah masyarakat, datang kepada tokoh masyarakat, datang kepada ulama. Begitu mereka naik di atas, mereka tidak lagi bekerja untuk rakyat, maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang amanat, tanggung jawab. Jangan lihat sampulnya, jangan juga lihat pakaiannya, jangan lihat janji-janjinya, lihat kepribadiannya.
Begitu pula hari sekalian pada saat memilih wali kota atau gubernur atau memilih calon pemimpin negara, jangan kita lihat sampulnya atau mendengarkan pencitraan dan janji-janji yang indah, tapi akhlak kepribadiannya, tanggung jawabnya, dan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya tidak menunjuk kepada seorang, tapi kita rakyat seharusnya bersama-sama mempersiapkan calon pemimpin yang memimpin kita, bukan hanya yang mereka yang membawa beras, yang membawa super mie, yang membawa bantuan di tengah-tengah kita pada saat berkampanye. Begitu mereka naik ke atas, mereka melakukan kejahatan dan kerusakan terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, ingat pesan dan peringatan Allah. Kewajiban para ulama bukan mendukung sana, mendukung sini. Kewajiban para ulama membuka mata rakyat, memberikan edukasi agar mereka memberikan suara dan amanat mereka kepada orang-orang yang beramanat, dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah. Kalau mereka berikan suara mereka kepada orang yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, seluruh kebaikan yang dilakukan orang tersebut dia mendapatkan sahamnya. Kalau dia memilih seorang yang dia tahu khianat, maka semua kejahatan yang dilakukan orang tersebut kelak dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau seandainya semua calon merupakan orang yang tidak bisa dipercaya, kita berlepas tangan tidak menunjuk seseorang yang kelak kita bakal ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, petunjuk Allah yang amat indah pada ayat berikutnya, wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebahagian manusia ada yang rela mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya, bekerja betul-betul melayani rakyatnya, bekerja dengan mempertaruhkan semua miliknya karena mengharapkan keridhaan Allah, bukan mempergunakan agama sebagai alat, bukan mengendarai agama sebagai kendaraan, bukan pula sebagai alat pembenaran, tapi betul-betul dia mengamalkan perintah Allah. Dia bekerja untuk bekal hari akhirnya, dia mempersembahkan waktunya, tenaganya, fikirannya, begitu pula hartanya untuk pengabdian kepada Allah demi kesejahteraan umat manusia, seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang yang beriman yang mengikuti beliau. Terkadang kita merasa malu, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pesantren-pesantren begitu banyak, ulama-ulamanya pun begitu banyak, tapi kenapa kita kalah dibandingkan negara-negara yang lain? Contoh, sebagai contoh, negara Singapura yang mayoritas bukan beragama Islam, Malaysia. Bandingkan hari sekalian, Malaysia dulu mengirimkan orang-orang untuk belajar di tengah-tengah kita. Sekarang mereka justru lebih maju dibandingkan kita. Pasien-pasien di negeri kita lebih banyak sekarang hari sekalian berangkat ke Malaysia karena biaya kesehatan yang murah, pelayanan yang baik. Sedangkan dokter-dokter kita pada saat meletakkan stetoskop, yang didengarkan bukan jantung hari sekali pasiennya, tapi yang difikirkan suara uang. Kalau orang-orang yang mampu datang dilayani dengan baik, tapi kalau orang-orang yang tidak mampu mereka sepelekan, mereka tidak merasa bahwa ini merupakan amanat dan tanggung jawab. Begitu pula contoh dari para ulamanya, berdakwah bukan menyampaikan amanat Allah, tapi yang mereka fikirkan adalah imbalan-imbalan yang mereka terima. Oleh karena itu dengan mudah mereka menjual lisan mereka, menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya demi mengharapkan keuntungan dunia. Kita harapkan mudah-mudahan bangsa kita lebih cerdas, lebih maju, lebih dewasa, tidak lagi gampang diperdayakan dengan pencitraan dan janji-janji palsu, tapi mereka memberikan suara mereka kepada orang yang bertanggung jawab, yang rela berjuang, berkorban demi bangsa dan negaranya, dan semua itu mereka harapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian manusia ada yang rela menjual dirinya, mempersembahkan hidupnya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan gambaran yang amat indah yang dicontohkan oleh Nabi kita maupun para sahabatnya yang mulia. Kita terkadang hari ini sekalian di saat mendengarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Chavez, Presiden Venezuela, yang pernah dijatuhkan oleh mereka-mereka yang berpihak kepada Barat,
tentaranya kembali melindunginya, kemudian mengangkatnya kembali. Karena apa? Karena dia berjuang untuk bangsanya, negaranya. Seluruh kekayaan minat yang dihasilkan oleh Venezuela dipersembahkan semua untuk rakyatnya. Hingga dia mati pun, mati meninggalkan kenangan yang amat indah. Nelson Mandela, hadirin sekalian, kita lihat dia berjuang bahkan puluhan tahun dalam penjara membela hak-hak kulit hitam. Ketika dia naik, dia tidak melakukan pembalasan pada kulit putih, tapi dia menegakkan keadilan di tengah mereka. Di saat terjadi pemilihan berikutnya, dia tidak terpilih, tidak sakit hati. Dia turun dengan legowo dan diserahkan kepada pemimpin berikutnya. Karena dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja untuk bangsanya. Sampai hari ini sekalian, ketika dia terpilih sebagai pemimpin South Africa, dia memanggil 2 orang sipir penjara yang pernah menguburnya sampai ke lehernya. 2 sipir tersebut beranggapan bahwa kelak Nelson Mandela akan membalas dendam terhadap dirinya. Tapi ternyata beliau memberikan maaf, memberikan nasihat kepadanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini pelajaran-pelajaran yang datang dari orang-orang di luar Islam, tapi patut kita hargai, kita hormati. Dan Rasul orang yang amat mencintai makarimul akhlak dari manapun datangnya. Nah, sebagai penutup dari khutbah ini, sekali waktu dibawa ke hadapan Rasul tawanan-tawanan perang, pria dan wanita dari suku-suku yang kalah. Mereka disambut dengan baik, dengan hormat, diajak untuk masuk ke Islam. Tahu seorang wanita tampil berdiri. Dia mengatakan, "Ya Muhammad," dia belum beriman, "saya dengar kamu orang yang mencintai makarimul akhlak, akhlak dan pekerti yang luhur. Sesungguhnya ayah saya seorang yang benar-benar berakhlak mulia, menyambut tamu, menjamu mereka, mendamaikan orang yang berselisih, bahkan hartanya habis untuk mendamaikan mereka yang berperang." Ditanya, "Man abuki?" Siapa ayah kamu? Dijawab, "Hatim At-Tai," orang yang terkenal sebagai orang dermawan yang cinta kebaikan. Rasul langsung bangun mengatakan, "Bebaskan wanita ini dan muliakan dirinya." Karena apa? Karena Allah mencintai makarimul akhlak. Jadi bagaimana perlakuan Rasul terhadap orang-orang yang berakhlak mulia? Nah, mari para jamaah sekalian, jangan kita lihat manusia dari sampulnya, dari jabatannya, dari kekayaannya, lihat dari akhlaknya. Agar orang berlomba-lomba untuk berakhlak baik, karena ini merupakan apa? Status di tengah masyarakat, bukan gelar, bukan kedudukan, bukan kekayaan, bukan juga kepandaian yang tidak diamalkan, tapi akhlak pekerti yang luhur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala munadiyan ibadahu bit taubati wal inabati ilaihi biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم ألف يا ربنا بين قلوب المؤمنين، اللهم وحد صفوفهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم واجعلهم وإيانا جميعا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ونعوذ بك من جميع سخطك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.